Baik pemirsa Aceh TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan Ustadz menjawab. Kali ini kita baca sebuah SMS dari hamba Allah nih, tidak ditulis namanya. Assalamualaikum Ustadz, tolong dijawab makna mimpi. Jadi saya bermimpi memberi assalamualaikum sebelah kanan. Lalu dijawab oleh cukup banyak manusia yang saleh-saleh dan para malaikat. Kemudian saya bermimpi juga memberi salam ke sebelah kiri. Dijawab oleh cukup banyak manusia juga yang saleh-saleh, tetapi sebelah kiri itu tidak ada malaikat. Cuma ada seorang yang gagah sekali, namanya Dzulkarnain. Apa makna mimpi itu, Ustaz? Silakan Ustaz jawab. Kalau saya nggak bisa mimpi, Ustaz. Biar Ustaz aja. Saya seperti nggak bisa juga, ya, karena tinggi sekali mimpinya nih ya. Kalau pernah lihat malaikat sebelah kanan, tuh kan? Sebelah kiri tadi Dzulkarnain, juga aulia Allah di dalam Al-Quran namanya Iskandar Dzulkarnain. Ya, Dzulkarnain ini. Jadi tolong ditanya sama ulama lain lah. Insyaallah yang biasa. Saya punya kelemahan. Saya pikir Abi pun tidak bisa jawab. Jawab yang tidak umum, mimpi tidak betul lah. Ah. Kalau mimpi itu memang ada mimpi yang sebenarnya. Kalau kita mimpi kalau Rasul itu wahyu kan. Mimpi yang kebaca ada yang pewaliyin, ada yang mimpi yang sebenarnya. Mimpi yang pewaliyin. Mimpi sebenarnya kita apa sehari waktu siang kita kerjakan. Ini kan mimpi, itu mimpi wawan namanya. Ada mimpi tanda. Kalau mimpi, kalau istilah bahasa makna mimpi, boleh percaya, boleh tidak. Itu aja. Jadi kalau mimpi buruk, Ustaz bilang kalau kita terkejut, diseludahi sebelah kiri ya. Iya. Itu aja paling-paling. Ya betul, baik begitu. Biarlah ini dijawab oleh orang yang ahlinya. Pemirsa Aceh TV, silakan lagi SMS, silakan lagi bertanya di nomor yang tertera di layar kaca. Sambil kami menunggu telepon langsung atau kami menunggu SMS. Mungkin ada pertanyaan dari Abi kadang-kadang. Sambil kita nunggu SMS dari pemirsa, ada pemirsa, biar Abi yang keluar. Jadi kita tema hari ini memanai la ilaha illallah. Jadi kalimat tauhid ya. Apakah makna hubungan dengan Pancasila bendera merah putih dengan la ilaha illallah? Ustaz uraikan apa ada makna la ilaha illallah? Tuhan kecuali Allah. Gimana? Bagaimana Ustaz? Itu sangat menarik emang. Ustaz aja yang ada hubungan. Pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita menarik ke dakwah Rasulullah Muhammad SAW, karena memang dakwahnya di tengah masyarakat Arab yang pada saat itu memiliki unsur bahasa yang tinggi ya Ustadz Amir kan. Jadi mereka pada saat itu sempat berkata, andaikan kalimatnya bukan la ilaha illallah, jadi kalau saja la ilaha atau kalau misalnya bukan ilaha dengan kata la rob ilallah, mungkin mereka masih menerima pada saat itu. Iya. Tapi mereka paham benar gitu, khususnya tokoh-tokoh jahiliyah itu, apa makna ilaha itu. Jadi mereka paham bahwa dengan kalimat itu kalau sudah dipersaksikan berarti segala hal yang tidak dituntunkan oleh Allah maka itu tidak boleh dan itu tertolak. Sementara mereka sepanjang hidupnya menata kehidupan mereka di tengah masyarakat jahiliyah itu berdasarkan keputusan-keputusan para tokohnya. Dengan sandaran mengikuti tradisi nenek moyangnya kan begitu, Ustadz Amir ya. Maka Rasulullah dengan dakwah
la ilaha illallah, mengajak kepada la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, mereka juga mengakui bahwa kalau mereka mengakui Muhammad Rasulullah, berarti berbagai keputusan, berbagai sandaran tidak lagi mereka gitu, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang itu juga dijelaskan dalam ayat, Ustaz ya. Ketika Allah menyeru kepada kita menaati Allah, menaati Rasulullah, juga diperintahkan menaati pemimpin yang bila berselisih kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Tidak boleh ada orang memimpin, mengurus, berselisih atau ada yang tidak ngerti kembalinya ke selain Allah dan Rasul. Jadi orang Arab itu ngerti kali dulu, makanya mereka menolak ya, yang menolak para tokohnya, para pemukanya, dan mereka memimpin masyarakatnya untuk menolak itu. Karena memang Nabi kita itu dengan kalimat itu ingin membangun sebuah kehidupan yang berbeda dengan yang sudah biasa dijalani oleh masyarakat jahiliyah. Ya, baik sekali ya, baik sekali dari Ustaz Rahman. Cuma kita tambah sedikit. Indonesia memilih bendera itu merah putih, Filosofinya. merah di atas, putih di bawah ya kan. Nah, ini luar biasa kalau kita kaitkan dengan tauhid. Jadi merah itu lambang berani. Merah itu darah. Jadi darah cuma merah dia. Kalau darah putih itu nanah namanya. Ya. Jadi pemberani itu syahid. Jadi pahlawan-pahlawan banyak yang syahid. Baik dalam perang Badar, perang Uhud, perang di zaman khalifah-khalifah itu kan. Itu penaklukan Konstantinopel itu, Istanbul itu banyak kali yang syahid. Jadi yang syahid itu dilambangkan dengan merah. Dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia juga banyak yang syahid. Banyak sekali pahlawan-pahlawan kita syahid. Rakyat juga syahid melawan Belanda dan Jepang. Syahid. Maka diambillah warna merah itu, warna syahid, warna penghuni surga. Karena orang syahid itu penghuni surga. Ya. Kemudian satu lagi warna kita warna putih, bendera Indonesia warna putih. Itu juga diambil dari bajunya orang syahid. Kafan. Ada orang-orang beriman. Ya. Putih juga bermakna suci dia. Suci. Orang-orang suci karena tidak syirik, ya. Dia penghuni surga. Jadi la ilaha itu bermakna tidak ada Tuhan. Ya. Yang berani mengatakan tidak ada Tuhan itu Rasulullah dan orang-orang beriman. Ya. Itu la ma'budah. Nah, tidak ada. Jadi huruf nafi di situ. La nafi, tidak ada Tuhan. Nah, tapi illallah itu putih. Jadi itu orang berani, sekarang orang suci. Nah, ketika dia mengatakan illallah, itu adalah orang suci. Orang yang mengatakan illallah itu masuk surga. Dan dua kalimat ini tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan bisa jadi syirik kita. Misalnya kita katakan la ilah, ya. Artinya kita sudah syirik, tidak mengakui adanya Allah. Tapi bagaimana juga? Tidak boleh putus ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu kalimat. Dan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat mahal harganya. Tidak bisa dibeli oleh orang kaya, tidak bisa dibeli oleh siapapun, Raja Arab Saudi pun tidak mampu membeli. Memang karena tidak dijual. Ya. Ini tiket surga. Mang kalam bagaimana? Ya, yang akhir hayatnya Mang kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ya di akhir hayatnya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu akan masuk surga. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat sayang sekali waktu sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan walaupun sebentar bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain kali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.